Baru beli drone tapi takut rusak karena crash, atau pengen belajar nerbangin drone tapi bingung mulainya dari mana? Tenang, di video ini gue bakal kasih tahu cara belajar nerbangin drone tanpa takut crash dan bisa langsung pakai HP aja. Simak video ini sampai habis karena tips ini bikin teman-teman jago nerbangin drone dalam waktu singkat. Assalamualaikum, jadi di video kali ini gue bakal sharing sedikit tentang aplikasi simulator drone, namanya itu Simudrone. Simudrone ini memungkinkan kita untuk belajar nerbangin drone dengan realistis dan aman. Cocok banget buat teman-teman pemula atau yang pengen latihan gerakan sinematik. Aplikasi ini kompatibel dengan controller RCN1 dan teman-teman juga bisa hanya dengan menggunakan handphone aja. Nah, jadi buat teman-teman yang kepikiran pengen beli drone, mending latihan dulu di aplikasi ini. Oke, untuk langkah pertama teman-teman install dulu aplikasinya ya. Di sini kita buka Play Store, search aja Simudrone. Nah, kalau sudah terinstall, teman-teman pasang dulu HP-nya ke remote RCN1. Oke. Pertama kita nyalakan dulu remote-nya ya. Nah, kalau sudah, kita sambungkan kabelnya ke HP. Nah, kita pilih Simudrone. Sekali ini saja. Kita pilih start game. Nah, di sini ada beberapa peta yang bisa teman-teman coba ya. Ada indoor, nature, parking lot, dan industri. Tapi cuma dua aja nih yang gratis. Selebihnya ini berbayar kalau teman-teman mau merasakan pengalaman beda. Nah, kita pilih yang nature aja. Kita pilih free. Oke, nah di sini pertama kita pergi dulu ke settingan ya. Nih, di sini dia juga ada FPV modenya. Terus kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan controller, ini joysticknya ini di on-in ya. Nih, jadi teman-teman tuh gerakinya nih langsung dari layar HP. Nah, karena di sini gue menggunakan controller, jadi joysticknya ini gue off-in. Terus di sini juga ada joystick mode. Nah, kalau standarnya itu kan mode 2 ya. Nah, di sini kita set di mode 2 aja. Oke. Nah, di sini juga ada grid lines-nya, jadi kita bisa atur komposisi dengan baik ya. Kita aktifin grid lines-nya. Terus juga sound effect-nya on aja, background musik off aja, dan udah sih selebihnya. Dan di sini juga ada 3 mode seperti drone beneran nih. Ada normal, sport, dan cinematic. Nah, kita ke normal dulu. Oke, kita start. Kita naikin drone-nya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Tuh. Jadi ini pergerakannya itu bener-bener kayak drone beneran. Jadi buat teman-teman ini latihan komposisi, ini bagus banget aplikasi ini. Jadi sebelum terbang kan teman-teman bisa pemanasan dulu di aplikasi ini gitu. Responsifnya itu bener-bener kayak drone beneran. Nah, cocok buat teman-teman nih yang pengen belajar atau ngulik ya, ngulik gerakan baru di drone teman-teman. Oke, kita coba mode sinemanya, mode sinematik. Jadi mode sinematik ini dia lebih smooth ya, responsifnya dia lebih smooth. Oke. Nah, kita coba orbit ke sini. Tuh, jadi mode sinematik ini dia lebih smooth. Nah, ini cocok banget buat teman-teman belajar nerbangin drone tanpa takut crash. Nah, kalaupun crash di sini tuh kita nggak bakalan rugi. Karena drone itu kan harganya belasan juta ya minimal. Bayangin aja kalau teman-teman crash ya karena belajar drone, itu pasti bakalan rugi banget. Nah, coba belajarnya itu di simulator drone dulu di sini. Dan ini tuh experience-nya bener-bener sama kayak nerbangin drone beneran. Dari responsifnya, terus gerakan drone-nya, mode-modenya ini sama banget kayak drone DJI. Tuh. Nah, kita nggak perlu takut crash. Itu ada pohon, kita ya tenang aja. Nah, jadi buat teman-teman yang kepikiran pengen beli drone, mending latihan dulu di sini. Nah, jadi manfaatnya
kita belajar di simulator drone ini untuk pemula ya. Jadi kita belajar dasar basic gerakan drone tanpa takut crash. Nah, kalaupun crash kita nggak bakalan rugi teman-teman, tinggal kita restart aja. Drone nggak bakalan rusak. Nah, jadi itu ya manfaatnya kita belajar di simulator drone ini untuk pemula. Jadi kita bisa belajar gerakan dasar drone tanpa takut crash. Dan untuk teman-teman yang mungkin udah lama nih nerbangin drone atau profesional lah ya, teman-teman bisa ngulik gerakan baru di aplikasi ini. Tuh. Oke, ini tips tambahan ya untuk teman-teman pemula. Oke, jadi ini gerakan dasar pertama yang bisa teman-teman coba ya. Namanya tilt up reveal shoot. Jadi kita cuma gerakin dua controller, kita majuin drone-nya dan kita naikin kameranya. Nah, kita majuin sambil kita naikin kameranya. Tilt up reveal shoot. Nah, jadi smooth aja teman-teman. Tuh, jadi kita nggak asal gerakin maju kanan kiri gitu aja. Tetap kita butuh pergerakan kameranya. Ini trik pertama. Selanjutnya trik kedua ya, ini crane shoot namanya. Jadi kita kunci objeknya di tengah, lalu kita cuma mainin dua controller juga teman-teman. Kita turunin atau kita naikin drone-nya, terus kita kunci objeknya itu di tengah-tengah. Oke, kita tetap mainin gimbalnya, kita tetap mainin kameranya. Oke, caranya gini, kita turunin kamera drone-nya sambil kita tilt up kameranya. Nah, jadi kita kunci si objeknya ini di tengah. Nah, kurang lebih gini. Ini namanya crane shot. Oke. Atau teman-teman bisa juga naik. Oke, naikin drone-nya sambil kita kunci objeknya. Oke. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kita cuma mainin dua controller aja. Oke, selanjutnya ini favorit para pilot drone. Namanya itu orbit. Jadi kita mengitari si objeknya. Oke, coba kita pakai yang di sana deh, yang di atas. Ini namanya gerakan orbit. Jadi kita mengitari si objeknya. Nah, untuk kontrolernya kita hanya menggunakan dua controller juga ya throttle-nya. Jadi kalau misal teman-teman pengen gerakin ke kanan, yang kiri ini arahin ke sebelah kiri. Jadi gitu ya. Tuh, jadi gini nih. Tuh, kalau misal pengen ke kanan, nah kalau pengen ke kiri gini. Nah, berlawanan dia. Oke, coba ya kita mulai. Kita smooth aja di sini. Oke, kita mode sinematik biar smooth gerakannya. Nah. Tuh, jadi kita mengitari si objeknya. Ini basic banget, favorit para pilot drone teman-teman. Atau kalau pengen ke kiri, ya teman-teman tinggal arahin aja sebaliknya. Tuh. Responsifnya juga sama banget kayak drone, beneran. Nah, jadi smooth aja, smooth. Terus kalau pengen dinaikin, kayak agak dinaikin sedikit. Nah, agak dijauhin. Teman-teman bisa kombinasikan. Oke, dijauhin sedikit, naik. Nah, ini namanya orbit ya teman-teman. Atau kalau teman-teman udah lancar orbit, teman-teman bisa kombinasikan kayak sedikit maju,
Terus sambil mengitari ininya, objeknya. Nah, jadi kombinasikan ya teman-teman. Itu tadi 3 dasar gerakan cinematic look yang bisa teman-teman coba pelajari di aplikasi Simudron ini. Nah, kurang lebih begitu deh. Jadi kita nggak perlu takut crash ya. Tuh. Oke, itu tadi cara gampang belajar terbangin drone tanpa takut crash. Teman-teman bisa langsung coba aja, aplikasinya itu namanya Simudron. Kalau teman-teman punya pengalaman atau tips lain soal drone, boleh banget sharing di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya untuk dapetin informasi terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep shooting and happy sailing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.